Saya melihat kecenderungan orang mengapa memilih Pak Prabowo di Jawa Tengah khususnya itu lebih karena melihat tadi bahwa Pak Prabowo dan Gibran ini diusung oleh suatu koalisi yang ada sesuatu backup besar di belakangnya, dalam hal ini Pak Jokowi. Campur tangan bantuan sosial, lalu campur tangan pihak-pihak dari penyelenggara negara itu bertemu dengan politik uang, ya. Dan itu kan sesuatu yang menjadi memprihatinkan di pemilu 2020. Seandainya PDI mengambil posisi sebagai oposisi, saya rasa itu yang harus dilakukan. Pertama, dari sisi pendidikan politik bagi masyarakat, itu memang dibutuhkan bahwa persatuan nasional itu tidak harus gabung di satu kabinet. Tapi kan sebetulnya Ganjar Pak itu jauh sebelum penetapan pasangan capres itu kan di sosmed terutama. Betul. Ya itu kan sempat luar biasa sebelum kualitasnya sempat yang tertinggi ya sebetulnya sebelum Prabowo duet sama Gibran ya. Lalu kemana suara sosmed yang awalnya begitu besar seolah-olah Ganjar peluangnya besar sekali itu? Ya. Kemana pada saat pemilihan kemarin? Ya. Nah di sini yang harus kita bedakan antara betul Pak Ganjar itu sangat dikenal dari calon presiden dan calon wakil presiden. Saya rasa tidak ada yang bisa mengalahkan Pak Ganjar sebelum proses pendaftaran, ya. Tetapi yang perlu kita ingat, keterkenalan itu tidak selalu seiring dengan keterpilihan atau elektabilitas, ya. Nah memang ini yang tampaknya menjadi sesuatu yang kelihatannya ada faktor lain yang orang mengenal Pak Ganjar, ya, tetapi belum tentu memilih karena punya pertimbangan yang lain, ya. Jadi memang sebetulnya migrasi pemilih Ganjar ya, yang selama ini seolah besar ya di masyarakat, lalu pada saat pencoblosan tiba-tiba hilang itu apakah karena sebetulnya popularitas dia, keterpilihannya itu kalah dengan sosok Prabowo dan Gibran yang di belakangnya datangan Pak Jokowi, Pak? Oh iya. Atau betul. Sebetulnya memang sosok yang paling dominan menentukan pilihan masyarakat itu sebetulnya Pak Jokowi itu? Saya melihat kecenderungan orang mengapa memilih Pak Prabowo di Jawa Tengah khususnya itu lebih karena melihat tadi bahwa Pak Prabowo dan Gibran ini diusung oleh suatu koalisi yang ada sesuatu backup besar di belakangnya, dalam hal ini Pak Jokowi. Karena kita ingat ya, Pak Jokowi kalau kita survei soal kepuasan terhadap pemerintah Jokowi kan masih sangat tinggi. Jadi orang melihat bahwa ada keterkaitan tidak langsung dan itu sangat tebal antara Pak Jokowi, keberhasilan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dan Gibran. Ya. Ditambah lagi dengan bansos-bansos ya Pak ya? Ditambah lagi dengan bansos. Dana yang besar dari penguasa. Ya. Mungkin tidak Pak, saya di masa kampanye bahkan sampai menjelang hari tenang itu kalau tidak salah di Jawa Tengah khususnya ya, karena ada semacam intimidasi dari KPK kepada kepala daerah khususnya dari PDIP. Pengaruh itu enggak Pak? Kalau itu ada, itu juga pasti berpengaruh. Cuma presentasinya mungkin tidak terlalu besar, tetapi ikut menyumbang ya, untuk menyumbang bagaimana tadi. Meskipun sebetulnya kan kita asumsikan kepala desa itu mempengaruhi kan. Itu asumsi itu kan selalu ada ya. Maka ya, kalau ada pilihan mereka karena otomatis menjelang pemilihan Pak. Betul, ya. Tetapi tadi, jadi ada pertemuan antara faktor diperiksanya beberapa kepala desa karena diduga untuk persoalan korupsi, bertemu dengan faktor bantuan sosial. Ya, ini sesuatu yang sangat mempengaruhi yang saya sebut tadi sebagai faktor eksternal di Jawa Tengah. Dan kita ingat juga sebelum itu juga bagaimana kunjungan Pak Jokowi ya di Jawa Tengah waktu itu ya
cukup apa juga ya, cukup Di mana Ganjar datang, ya, besoknya datang Pak Jokowi dengan bansosnya ya. Ya, dan ada beberapa titik kan, ada yang di selatan, ada yang di tengah, lalu di Pantura ya. Itu sangat berpengaruh ya. Iya. Last minute menentukan arah pilihan masyarakat ya. Oke, atau mungkin juga karena sebetulnya ini cermin bahwa kualitas pemilih kita itu sebetulnya lebih didominasi oleh pengaruh bantuan Pak, materi, perut, bahkan mungkin serangan fajar gitu. Sosok gagasan itu tidak begitu penting buat masyarakat kita sebetulnya. Nah, disitulah sebenarnya ini satu ironi sebetulnya. Kita sepakat bahwa pasca reformasi pemilu itu kan bagian dari bagaimana mencapai suasana demokrasi yang ideal. Ya, tetapi itu tampaknya masih jauh. Ya, tadi betul bahwa faktor eksternal, campur tangan bantuan sosial, lalu campur tangan pihak-pihak dari penyelenggara negara itu bertemu dengan politik uang, ya, dan itu kan sesuatu yang menjadi memprihatinkan di pemilu 2024 ini. Jadi bisa kita hindari ya. Ya, masyarakat itu tidak diajak dalam pergumulan tawaran ide. Ya meskipun sebagian besar untuk Pilpres mungkin menyaksikan ya debat pasangan calon presiden dan wakil presiden, tetapi pada umumnya pilihan-pilihan dalam tataran legislatif itu lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar dia. Ya, jadi debat capres adu gagasan itu sebenarnya juga tidak ada gunanya. Pada akhirnya penentunya adalah bantuan ya. Kurang lebih seperti itu. Oke Pak Andreas, juga kami ingin bertanya. Pasca ini Pak, setelah nanti Pak Prabowo jika terpilih jadi presiden, kemudian setelah pelantikan Pak ke depan, minimal dalam kurun periode 5 tahun, adakah jaminan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi masih bisa bergandengan tangan Pak? Kalau disebut bergandengan tangan, saya rasa pasti bergandengan tangan lah. Salah satu ciri khas elit kita kan selalu seperti itu ya. Selesai sebuah event itu pasti. Tetapi yang menjadi persoalan adalah bukan soal bergandengan tangannya, tetapi bagaimana relasi mereka ke depan. Ya, karena kan tidak ada jaminan. Ya, betul ada Gibran, tetapi apakah itu menjamin? Beliau hanya ban serep ya sebagai capres ya di mana-mana. Kalau kita lihat praktek wakil presiden selama ini seperti itu, kecuali atas inisiatif dari wakil presidennya. Pak Jokowi sendiri setelah pelantikan presiden baru, beliau sudah bukan jadi siapa-siapa lagi kan? Iya, seperti rakyat biasa ya. Kekuasaan semuanya pindah ke presiden baru. Ya. Lalu kita melihat jejak Pak Prabowo yang karakternya sangat berbeda dengan Pak Jokowi juga kan. Beliau seorang militer, dia tegas A, B, B. Jadi apakah memungkinkan untuk di dalam 5 tahun ke depan itu misalnya selalu bisa diatur oleh Pak Jokowi lah, katakanlah begitu. Sebetulnya nanti para indikatornya akan kita lihat dari susunan kabinet. Ya, dari situ nanti akan kita lihat bagaimana nanti pasti akan terjadi kompromi. Dominasi Pak Jokowi masih ada atau tidak bisa dilihat di kabinet. Iya, pengaruh sih pasti ada, tetapi dominasi itu yang nanti sesudah itu akan kelihatan nanti pada pengangkatan pejabat-pejabat publik lainnya, termasuk komisaris-komisaris di BUMN. Ya. Oke Pak. Kemudian pertanyaan juga dari masyarakat, melihat kondisi saat ini kalau sampai terjadi misalnya PDIP oposisi, jadi kalau kita melihat riwayatnya kan sangat mustahil PDIP bisa masuk ke kabinet ya, atau mendukung Pak Prabowo lah, itu melihat sejarah yang baru saja terjadi itu. Jadi asalnya PDIP kemungkinan akan oposisi total begitu Pak. Pendapat Bapak gimana kalau sampai PDIP oposisi total? Apa plus minusnya buat pemerintahan? Saya rasa ini kita meskipun nanti kita harus menunggu sampai putusan MK, karena ini kemungkinan akan ke sana ya. Seandainya PDI mengambil posisi sebagai oposisi, saya rasa itu yang harus dilakukan. Pertama, dari sisi pendidikan politik bagi masyarakat, itu memang dibutuhkan bahwa persatuan nasional itu tidak harus gabung di satu kabinet. Fungsi oposisi itu dibutuhkan untuk mengawasi, mengingatkan ya bagi partai pemerintah atau koalisi partai pemerintah untuk bahwa pertama apa yang dijalankan itu sesuai atau tidak. Ya, itu. Jadi bukan sesuatu yang
apa ya, yang negatif kalau ada partai oposisi di Indonesia, dan itu sudah terjadi sejak Republik ini ada, ya. Dan menurut saya tidak, sekali lagi, itu tidak menyalahi demokrasi Pancasila, justru oposisi itu dibutuhkan, ya. Dan PDI punya pengalaman, ya. Jadi sebagai pakar politik, Pak Andreas menyarankan sebaiknya PDIP ambil sikap oposisi. Ambil sikap posisi, sikap oposisi, karena dari situ masyarakat kan belajar. Oh ternyata kalau berbeda itu nggak masalah. Ya. Dengan perolehan kursi yang mulai dari DPR RI sampai ke daerah, PDIP masih mayoritas ya Pak? Iya, kalau dia nanti oposisi total, kira-kira itu membuat pemerintah menjadi terseok nggak? Enggak, saya rasa enggak. Selama ini kan narasi selalu dibangun kalau terjadi oposisi, pemerintah akan diganggu di DPR. Enggak juga. Justru sebetulnya membantu pemerintah yang berkuasa, partai yang berkuasa untuk menjalankan, karena ada selalu kontrol di DPR. Oke Pak Andreas, juga kita minta pandangan Pak Andreas bahwa sampai akhirnya Pak Jokowi memutuskan pisah dengan PDIP, itu perdebatan salah satunya kan Pak Jokowi merasa membesarkan PDIP tetapi merasa tidak dihormati. Sebaliknya PDIP merasa membesarkan Pak Jokowi tadi tidak juga misalnya dihormati. Sebetulnya itu akhirnya kalau hasilnya seperti ini, jadi yang besar itu sebetulnya yang membesarkan PDIP itu Pak Jokowi atau Pak Jokowi dibesarkan oleh PDIP, Pak? Kalau saya sih tidak memilih pilihan itu, tapi sama-sama besar sebetulnya, ya. Kalau akhirnya terjadi seperti ini, itu sebagai bagian proses, ya, yang mungkin sampai sekarang masih belum terbuka sebetulnya prosesnya bagaimana selama ini, ya. Ketika 2014, 2019 orang mengasumsikan bahwa partai penguasa itulah PDI Perjuangan salah satunya, tetapi sebetulnya kalau kita lihat dari kabinetnya sendiri itu kan tidak semua PDI, ya. Artinya itu satu bukti, ya. Nah, mengapa? Karena itulah bukti itu saya mengatakan sebetulnya yang saling membesarkan sebetulnya antara PDI dengan Pak Jokowi. Nah, cuma memang uniknya dalam sejarah Republik ini adalah kita menemukan seorang sosok Jokowi yang dibesarkan oleh PDI Perjuangan, tetapi akhirnya menjadi salah satu kingmaker, penentu dalam politik. Ini yang saya rasa kita belum punya sejarah seperti ini. Jadi akhirnya dia muncul sebagai kingmaker dalam perpolitikan. Ketika apalagi ini menjelang akhir jabatan dari Pak Jokowi. Ya, jadi seolah-olah perdebatan itu akhirnya terjawab, ya. Ketika Pak Jokowi pisah dari PDIP, kemudian akhirnya suara PDIP capresnya kalah, gitu kan. Artinya Pak Jokowi menegaskan bahwa selama ini sebetulnya 10 tahun itu andil besar, nama besar Pak Jokowi cukup luar biasa. Sebetulnya itu menjawab juga sih sebetulnya. Beliau membuktikan bahwa coba saya tak keluar, saya tak mencari calon sendiri, dan akhirnya ternyata terbukti, ya. Terbukti. Itu sebetulnya memang dua-duanya punya andil gitu, ya. Tetapi mungkin selama ini antara masing-masing yang merasa punya andil itu tidak ketemu tidak ketemu kepentingan, ya Pak. Lalu begini juga pertanyaannya, sampai akhirnya Pak Jokowi memutuskan pisah dari PDIP itu sebetulnya apa Pak penyebabnya? Saya tidak bisa menduga-duga, tetapi menurut saya bisa jadi ada kepentingan-kepentingan baik itu jangka pendek maupun jangka panjang dari Pak Jokowi itu yang ya mungkin tidak bisa diterima oleh PDI Perjuangan, khususnya Bu Megawati, ya. Kan kita publik sudah tahu ada isu soal presiden 3 periode, perpanjangan masa jabatan. Ya, itu mungkin salah satunya yang kepentingan baik itu jangka pendek maupun jangka panjang yang tidak terpenuhi. Ya. Kalau dari kajian politik Pak, mungkin karena harapan 3 periode tidak terjawab dari Bu Mega atau apa? Kan itu sebetulnya setahun lalu sudah bergulir. Iya, iya. Nah, itu kan artinya ada kepentingannya kan, ya, jangka panjang dari Pak Jokowi. Nah, yang jadi masalah adalah tadi ketika dilihat tidak bisa disetujui oleh PDI khususnya Bu Megawati, ya sudah ngambil jalan. Nah, jalan itu bisa diambil karena tadi Pak Jokowi merasa dia punya kekuasaan, bisa menggerakkan seluruhnya. Ya, baik itu gerakan dalam tanda petik masyarakat mengusulkan, lalu juga gerakan-gerakan yang dalam tataran waktu itu kita juga menyadari kan, waktu presiden 3 periode cukup banyak diskusi-diskusi yang dibuat umpamanya, tapi ternyata akhirnya tidak disetujui.
Bisa jadi ya penyebabnya itu ya. Bisa jadi. Kan sebetulnya 10 tahun smart-smart saja dengan PDIP, tidak ada masalah kan? Enggak juga sebetulnya. Enggak juga ya? Kalau kita buka lagi dokumentasi media itu ada saat-saatnya dingin ya, dan itu ketika pers mengisukan dingin, lalu ada satu momen-momen yang membuat kehangatan dan seterusnya. Jadi tidak apa ya, hangat juga sih, tapi ya tidak terlalu dingin juga itu loh. Ya. Kalau masalah alasan petugas partai kan sebenarnya selama ini bahasa itu sudah ada gitu. Tapi kenapa baru menjelang pencapresan itu menjadi alasan kan ya. Itu sebetulnya ya. Kalau masalah tidak dihormati karena dianggap petugas partai gitu loh. Ya, sebetulnya akhirnya orang berpikir apa sih masalahnya sebetulnya? Karena 3 periode tidak terjawab itu gitu. Ya nanti mungkin ya waktu akan bicara ya, setelah ketika umpamanya Pak Jokowi punya pilihan ya, dengan membiarkan Gibran muncul waktu itu kan beberapa tokoh PDI mulai membuka kan bagaimana relasi selama ini. Nah mungkin nanti sesudah Pak Jokowi menyelesaikan tugasnya Oktober depan ya fakta-fakta itu akan kebuka sendiri. Betul. Pak, pertanyaan lagi Pak. Setelah Pak Jokowi nanti purna Pak, setelah ini perjalanan karir Pak Jokowi, kekuatannya di bidang politik yang selama ini dianggap masyarakat luar biasa, bisa menentukan segalanya, bahkan bisa merubah aturan ya sesuai kehendak, anaknya dalam tanda petik dipaksa untuk bisa maju sebagai cawapres. Setelah beliau nanti purna, kira-kira ke depan karir Pak politik Pak Jokowi dengan dinastinya itu, anak-anaknya, apakah bisa terjamin setelah beliau tidak punya kuasa lagi? Kalau saya sih melihat ada satu yang penentunya nanti, apakah Pak Jokowi itu ada di salah satu partai, ya entah apapun lah posisinya, entah pembina atau apa ya. Kalau tanpa itu saya rasa agak sulit. Ya. Tapi kalau partainya kecil juga tidak begitu berarti loh Pak. PSI misalnya. Seandainya Pak Jokowi bergabung dengan PSI, apapun jabatan di sana, menurut saya meskipun partainya kecil, tetapi masih punya sisa-sisa kan, sisa-sisa kekuatan yang tergantung Pak Jokowi. Pak Jokowi itu banyak orang mengatakan dia seorang kingmaker ya. Ya kita tidak bisa mengabaikan langsung hilang ya, tetapi masih tergantung bagaimana Pak Jokowi untuk mengelola itu semua dengan kendaraan partai tertentu. Terakhir Pak, Pak Andreas memandang sebagai pengamat politik, memandang hasil Pilpres yang akhirnya satu putaran ini logis atau bagaimana Pak? Saya belum bisa mengatakan satu putaran karena ini kan masih ada persoalan di nanti di MK. Ya, nantinya ya. Kalau kita melihat 01, 03 itu pasti juga akan masuk ke MK. Kemungkinan besar masuk ke MK. Apalagi ini kan minggu-minggu ini ada isu soal panitia angket umpamanya. Nah di MK itu kan ada dua kemungkinan. Kalau umpamanya keberatan gugatan mereka diterima, ada kemungkinan menjadi ketua MK lagi. Bukan, ini hasil Pilpres. Hasil Pilpres kan ada kemungkinan itu untuk pemilu ulang di beberapa tempat. Itu ada kemungkinan ya. Dan kemungkinan yang kedua pemilu ulang secara keseluruhan nasional. Untuk Pilpres ya. Itu ada selalu kemungkinan kalau kita melihat aturan di MK ya. Jadi kita belum bisa mengatakan. Tapi itu memungkinkan Pak dari kajian hukum ya, MK misalnya. Dari pengalaman MK selama ini. Bahkan Pak Mahfud MD sudah mengatakan ada satu lagi kemungkinan diskualifikasi paslon, dan itu sudah pernah dilakukan di pilkada. Ya. Tapi ya itu. Jadi kalau kita melihat regulasinya, kemungkinan itu masih ada. Maka saya tidak bisa mengatakan sekarang dalam posisi satu putaran. Nanti kita lihat hasil yang sangat telak Pak. Iya, meskipun hasilnya nanti sama, tetapi belum tentu juga langsung. Ya. Artinya kita tidak bisa mengatakan sekarang. Kalau dugaan kecurangan yang masif Pak, kira-kira? Kalau pada hari ada hari H untuk saat, jadi yang tampaknya perlu kita agak sedikit tenang untuk melihat istilah kecurangan itu kan, pertama banyak pihak yang mengatakan kecurangan itu kan bukan di saat pemungutannya, ya. Soalnya kalau di saat pemungutannya berarti kan melibatkan penyelenggara, ya. Tetapi sebelumnya kan ada bansos, ada macam-macam ya. Nah, itu bagian dari rangkaian pemilu yang jurdil ya sebetulnya. Iya, seharusnya. Lalu kalau di hari hanya sampai penghitungannya memang ada beberapa hal yang error. Nah, error itu kan akhirnya ditanggulangi dengan pemungutan ulang. Jadi saya melihat bukan di saat ininya, di saat pemungutannya, dan bukan di saat
penghitungannya yang dominan, ya. Nah, sekarang lagi sesudah pemungutan, penghitungan, yang jadi persoalan sampai sekarang adalah bagaimana Sirekap sendiri sebagai alat bantu. Ini kan kita menyaksikan bagaimana KPPS itu dengan teliti mengirimkan, tetapi dibaca oleh sistem berbeda. Ya. Nah, jadi perlu kehati-hatian untuk melabeli pemungutan suara itu sebagai curang atau tidak. Jadi maaf, kalau Sirekap ini seandainya dikatakanlah memang ada kesalahan, bisa menjadi alat bukti untuk di MK. Itu bagian dari kecurangan bisa. Iya, di MK. Nah, meskipun sebetulnya C1-nya aslinya sudah benar katakanlah ya. Betul. Bisa jadi. Bisa juga ya. Bisa juga. Nah, ini tergantung bagaimana nanti tim hukum masing-masing paslon meyakinkan majelis bahwa ada terjadi kecurangan. Ya, tinggal nanti di tangan majelis bagaimana ya. Lebih-lebih kalau pamannya kembali lagi menjadi ketua. Tapi kan sudah menjadi satu keputusan MK bahwa hakim tersebut dilarang untuk memproses yang pilpres. Ya. Tapi kalau pileg masih dipersilakan. Oke. Andreas luar biasa. Terima kasih sekali ngobrol-ngobrolnya, Pak. Mudah-mudahan bisa memberi wacana yang lebih gamblang lagi pada masyarakat. Kenapa sih Pilpres kali ini salah satunya adalah ada paslon yang sebetulnya popularitasnya tinggi tapi ternyata jeblok. Tadi penjelasannya sudah disampaikan Pak Andreas. Terima kasih Pak Andreas. Oke. Sekali. Ya, mudah-mudahan. Terima kasih.